Itulah yang terjadi pada hari Rabu kemarin, di mana dua petarung, Chris Eubank Jr. versus Conor Benn, saling berhadapan sebagai penutup acara konferensi pers dalam mempromosikan pertandingan mereka yang mendatang. Bagi fans casual yang kurang nonton tinju aja, dari cuplikan tersebut udah pasti bisa merasakan seberapa benci kedua petarung terhadap satu sama lain. Namun bagi para penggemar yang cukup familiar dengan dunia tarung ini sejak cukup lama, gue yakin sudah pasti paham seberapa besar skala dari pertarungan antara Eubank versus Benn ini, di mana konflik antara mereka berdua bukan hanya muncul gara-gara ketidaksukaan akan satu sama lain, melainkan merupakan konflik yang sangat dalam yang dimulai dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, selamat kembali ke channel Fight Indo, di mana dalam video kali ini kita bakal bahas latar belakang pertarungan Chris Eubank Jr. versus Conor Benn yang bakal digelar di stadium klub bola terbesar di dunia, yakni di Tottenham Hotspur Stadium pada tanggal 27 April nanti. Jadi untuk bisa memahami Chris Eubank Jr. versus Conor Benn, menurut gua kita wajib memahami dulu Chris Eubank Sr. versus Nigel Benn. Gue yakin dari namanya aja gak perlu dijelasin lagi, tapi Chris Eubank Sr. itu bapaknya Chris Eubank Jr. dan Nigel Benn itu bapaknya Conor Benn. Sekarang kita kilas balik dulu 35 tahun ke tahun 1990. Pada waktu itu, terdapat dua tokoh terkenal dalam dunia tinju Inggris. Yang pertama, kita ada Chris Eubank Sr. Chris Eubank Sr. adalah seseorang yang dapat dibilang cukup eksentrik, sifat tenang, penuh perhitungan, dan kontroversial. Di dalam ring tinju, senior benar-benar merupakan petarung dengan kekuatan tinju yang super hebat. Tapi di luar ring tinju, cara bicaranya yang sopan dan gaya berpakaian flamboyan membuatnya menjadi orang yang membelah opini, di mana antara kalian anggap dia freak atau kalian benar-benar anggap dia keren. Gue sendiri anggap senior tokoh yang keren banget, sekaligus salah satu petarung favorit pribadi gue. Dia juga sekarang udah ada channel YouTube-nya, jadi kalau mau, ya boleh di-subscribe. Cuman kalau bisa habis nonton video ini. Di sisi lain ada Nigel Benn. Kontras dengan Eubank Senior, Nigel Benn ini merupakan petarung dengan kepribadian yang emosional dan gaya bertarung yang ganas. Nigel Benn ini emang pada waktu itu merupakan salah satu petarung paling menakutkan pada masanya. Nama julukannya aja, Sang Penghancur Kegelapan. Karena mereka pada saat itu berada di divisi yang sama, maka pertempuran antara mereka berdua tidak bisa dihindari. Nigel Benn selaku juara WBO kelas middleweight pada saat itu diatur untuk melawan Chris Eubank Sr. selaku penantang. Dari berbagai pertemuan kedua petarung menuju laga ini, nampak jelas bahwa mereka saling gak suka. Yang sebenarnya ya cukup wajar sih, dari kepribadian aja udah sangat kontras. Akhirnya mereka bertemu di atas ring setelah antisipasi lama. Pertarungan mereka di atas ring sama sekali tidak mengecewakan, di mana isinya penuh dengan perang tukar serangan dari ronde ke ronde. Puncak pertempuran sampai pada ronde ke-6, di mana senior berhasil melancarkan beberapa pukulan keras yang membuat wasit menghentikan laga karena Nigel Benn dinilai tidak mampu bertahan. Kemenangan ikonik ini mungkin pada saat itu dianggap sebagai akhir saga kedua petarung ini. Namun tentu, karena ini boxing, pasti setiap pertandingan besar bakal dibuat rematch-nya. Jadi 3 tahun setelah pertandingan pertama, mereka bertemu lagi dalam divisi super middleweight. Pertandingan kali ini berlangsung 12 ronde penuh di mana hasilnya adalah imbang. Keputusan tersebut sampai sekarang masih banyak diperdebatkan dan dianggap kontroversial. Meskipun masing-masing Eubank Senior dan Nigel Benn mengklaim bahwa mereka lah yang harusnya menang, hasil ini secara resmi mengakhiri persaingan mereka di atas ring. Jadi itulah latar belakang sekaligus alur cerita konflik bersejarah nama dari Eubank versus Benn, di mana konflik tersebut yang tentu menjadi salah satu faktor terpenting dalam Eubank Jr. versus Conor Benn sekarang ini. Sekarang karena kita udah membahas hal tersebut, mungkin kalian bertanya, apa hubungannya dengan telur yang dihantam oleh Chris Eubank Jr. ke wajah Conor Benn? Untuk memahaminya, sekali lagi kita perlu menganalisis personalitas dari kedua petarung. Chris Eubank Jr. lahir pada tahun 1989, sama seperti senior bapaknya, dapat dikatakan merupakan personalitas yang tidak seperti petinju biasa. Meski enggak se-eksentrik ayahnya, cara ngomongnya tetap masih sopan, dan kemampuan tinjunya juga gak kalah hebat. Conor Benn lahir pada tahun 1996, tumbuh dengan mengidolakan bapaknya, Nigel Benn. Sama seperti Nigel, Conor juga merupakan personalitas yang impulsif, keras, dan agresif. Contohnya saja, ia kerap bersih tegang dengan nama-nama besar lain dalam dunia tinju, seperti Ryan Garcia dan Devin Haney. Kalau kita pakai rekor sekarang, maka Eubank Jr. memiliki rekor tinju 34 kemenangan dan 3 kalah. Sedangkan rival dari lahirnya tersebut memiliki rekor sempurna yang sebenarnya udah biasa dalam dunia tinju, yakni dengan 23 kemenangan tanpa kalah. Dikarenakan sejarah dari generasi sebelumnya, tentu sisi showbiz dari boxing akan memastikan bahwa kedua petarung ini bertemu. Yang dimana pada saat itu meskipun ada perbedaan berat badan di mana Conor Benn seorang welterweight
dan Eubank Junior seorang middle dan super middleweight, tetap mereka setuju untuk bertanding dengan batas berat badan 157 pounds, yang artinya Ben perlu naik berat badan dan Eubank perlu turun berat badan. Pertandingan akhirnya diumumkan secara resmi. Eubank Junior versus Conor Ben bakal berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2022. Sayangnya, beberapa waktu sebelum pertandingan resmi dijalankan, Conor Ben terkena skandal besar, di mana ia gagal tes doping dan terbukti positif menggunakan zat terlarang yang dapat meningkatkan kadar testosteron. Tes tersebut bukan hanya dilakukan sekali, tetapi 2 kali. Tentu, atas penemuan tersebut, laga mereka berdua terpaksa di-cancel. Nah, si Conor Ben ya pasti menolak bahwa ia sengaja curang menggunakan zat peningkat performa. Dan ini bagian pentingnya. Alasan yang digunakannya sebagai penjelasan bagaimana zat tersebut bisa masuk ke dalam sistemnya adalah ia mengklaim bahwa telur yang ia makan terkontaminasi dengan zat tersebut yang menjadi penyebab hasil tes positifnya. Sebenarnya penjelasan tersebut bisa dibuat masuk akal, tapi karena fakta bahwa ia gagal 2 kali, di mana tes pertama dan yang kedua dijalankan terpisah 2 bulan, ditambah dengan fakta bahwa hasil tes yang dijalankan menunjukkan bahwa kadar zat dalam tubuhnya cukup tinggi, maka penjelasan tersebut banyak dianggap hanya bual-bual dari Ben. Kita kembali ke waktu sekarang. Setelah proses investigasi dan hukum yang meliputi agensi doping UK dan internasional yang benar-benar panjang dan ribet, meski kontroversial, Conor Ben dinyatakan sekarang sudah dibolehkan untuk bertarung lagi di Inggris. Chris Eubank Jr. yang tidak puas dengan penjelasan telur tersebut, gue yakin menjadi salah satu alasan utama kenapa ia benar-benar membenci Ben yang dianggap curang dan tidak ada hormat. Pertandingan mereka berdua akhirnya diatur kembali untuk bertempat di bulan April depan, di mana kali ini mereka bertarung di divisi middleweight dengan klausul rehidrasi, jaga-jaga supaya Eubank kagak bisa ngebalon setelah timbang berat badan. Dan itulah semua yang perlu kalian tahu menuju laga bersejarah ini. Alasan Eubank Junior melempar telur kepada Conor Ben sendiri, gue yakin kalian semua udah pasti tahu. Alasannya adalah karena Eubank Junior yang menganggap Ben merupakan petarung curang dan menggunakan alasan yang sangat bodoh demi tidak mengakui kesalahannya tersebut. Untuk pertandingan ini sendiri tentu tidak ada sabuk juara dunia atau apapun yang bakal dipertaruhkan dari 4 sabuk utama dalam divisi middleweight, di mana sebenarnya level kedua petarung ini masih belum bisa dinilai sebagai level juara oleh banyak dari para publik dan fans. Namun gue sendiri yakin kalau misalnya kita yang menonton semua pasti kurang peduli dan hanya tertarik karena sejarah dan alur cerita dari kedua petarung ini, sekaligus nama dari Eubank versus Ben. Jadi bagaimana pendapat kalian? Siapa yang kalian dukung dan siapa yang menurut kalian bakal menang? Chris Eubank Jr. atau Conor Ben? Gue beneran mau tahu, jadi kalau bisa tolong tulis pendapat kalian di comment section. Dan apabila kalian enjoy video ini, tolong disupport lebih dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton.